Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan salawat atas Nabi Muhammad SAW. Di sini kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Langsa ingin menjelaskan tentang mata kuliah media pembelajaran. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang ingin menjelaskan tentang media visual. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa itu media visual? Kalau belum, mari kita simak penjelasannya. Di sini, dengan saya sendiri bernama Muhammad Ridho Alam, ingin menjelaskan tentang pengertian media visual. Pengertian media visual. Pengertian media visual dibagi menjadi dua. Pengertian media visual secara umum dan pengertian media visual menurut para ahli. Pengertian media visual secara umum ialah alat atau sarana komunikasi yang dapat dilihat dengan indera penglihatan atau mata. Media visual juga merupakan penyampaian pesan atau informasi secara teknik dan kreatif yang mana menampilkan gambar, grafik, serta tata dan letaknya jelas, sehingga penerima pesan dan gagasan dapat diterima sasaran. Media visual juga dapat diartikan sebagai sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang dibuat secara menarik dalam bentuk komunikasi gambar, teks gerak, dan animasi yang disesuaikan dengan usia peserta didik, yang dapat meraih peserta didik dalam belajar, sehingga pembelajaran pun akan menyenangkan dan tidak menjenuhkan. Kemudian, pengertian media visual menurut para ahli. Dalam kamus Larousse Elementaire 1956 halaman 852, maksudnya visual adalah semua yang nampak atau terlihat. Dalam pembelajaran visual adalah alat bantu pandang. Dan ini rekan saya yang bernama T. Muhammad Ikhlas ingin menjelaskan tentang fungsi-fungsi media visual. Fungsi-fungsi media visual. Yang pertama, mengembangkan kemampuan visual. Yang kedua, mengembangkan daya imajinasi anak. Yang ketiga, membantu meningkatkan penguasaan anak terhadap hal-hal yang abstrak atau peristiwa yang tidak mungkin dihadirkan di dalam kelas. Yang keempat, mengembangkan kreativitas siswa. Yang kelima, memperjelas pengertian atau konsep yang abstrak kepada siswa. Yang keenam, membantu siswa lebih mudah memahami makna pesan yang dibicarakan dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, merangsang anak untuk mempelajari lebih jauh dan atau ingin lebih tahu hakikat dan pesan yang disampaikan. Yang kesembilan, membuka diskusi yang efektif. Dan yang terakhir, membangkitkan motivasi minat dan ingatan siswa. Dan ini rekan saya yang bernama Diki Ardiansyah ingin menjelaskan tentang bentuk-bentuk media visual. Bentuk-bentuk media visual. Baik, yang pertama yaitu gambar ataupun foto. Media grafis yang paling umum digunakan dalam proses belajar mengajar karena merupakan bahasa yang umum dan dapat mudah dimengerti oleh peserta didik. Kedua, sekta. Sekta adalah gambar sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian pokok tanpa deadline sehingga dapat menarik perhatian siswa. Dan yang ketiga, ilustrasi. Ilustrasi didefinisikan sebagai gambar atau wujud yang menyertai teks, gambar atau tulisan tersebut merupakan suatu kesatuan yang bertujuan memperjelas teks. Dan yang keempat, diagram merupakan gambar yang sederhana yang menggunakan garis-garis yang simbol-simbol secara garis besar dan menunjukkan hubungan antara komponennya atau proses yang ada pada diagram tersebut. Diagram ini untuk menyederhanakan yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan. Yang kelima, bagan. Merupakan media berisi tentang gambar, keterangan, daftar, dan lain-lain. Bagan digunakan untuk memperagakan pokok-pokok isi bagan secara jelas dan sederhana antara lain pengembangan, perbandingan, struktur organisasi. Yang keenam, grafik. Grafik merupakan gambar sederhana yang menggunakan grafik, titik, simbol, verbal, atau bentuk tertentu yang menggambarkan data kuantitatif. Grafik sebagai penyajian kembali data yang berupa angka-angka dalam bentuk visual simbolis. Ada beberapa bentuk grafik, antara lain grafik garis, grafik badan, lingkaran, grafik gambar.
Dan ini rekan saya yang bernama Mahya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis media visual. Jenis-jenis media visual dapat dibagi menjadi dua, yaitu visual non-proyeksi dan media visual proyeksi. Media visual non-proyeksi. Media visual non-proyeksi merupakan jenis media yang sering digunakan dalam pembelajaran karena penggunaannya sederhana, tidak memerlukan banyak kelengkapan dan relatif tidak mahal. Media visual non-proyeksi dapat menerjemahkan ide abstrak menjadi lebih realistik. Beberapa media visual non-proyeksi yang sering digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, benda realita atau benda nyata, model dan prototipe, dan media grafis, benda reality atau benda nyata, model dan prototipe, media cetak, media grafis, media visual proyeksi. Berkembangnya produk-produk teknologi, informasi dan komunikasi, dan komputer dewasa ini, namun memungkinkan media visual pembelajaran dapat ditampilkan dengan alat proyeksi atau proyektor. Proyektor berfungsi untuk menampilkan objek-objek atau ilustrasi pada layar proyeksi atau layar monitor dengan ukuran yang lebih besar dari ukuran sebenarnya, sehingga mudah dilihat dan diamati oleh seluruh peserta didik dalam satu kegiatan pembelajaran. Dan ini rekan saya yang bernama Nur Annisa Tarigan ingin menjelaskan tentang karakteristik media visual. Karakteristik media visual. Setiap jenis media mempunyai karakteristik atau kekhasan tertentu yang berbeda-beda. Secara garis besar, unsur yang terdapat dalam media visual ini terdiri dari garis, warna, bentuk, tekstur. Fungsi dari garis, warna, bentuk, dan tekstur ialah untuk memberikan penekanan emosional, juga kemenarikan, bahkan dapat mempertinggi realis, menciptakan respon emosional. Dalam mengembangkan sebuah media pembelajaran, perlu diperhatikan beberapa prinsip agar media tersebut memberikan pengaruh efektif dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada kesederhanaan. Maksud dari kesederhanaan di sini adalah media visual yang kita tampilkan itu mudah kita pahami, sehingga membuat peserta didik lebih mudah menangkap dan memahami pesan yang disajikan. Sehingga jika didapatkan informasi yang panjang dan rumit, harus dibagi ke dalam visual yang mudah untuk dipahami. Lalu yang kedua itu ada penekanan. Meskipun rancangan visual dibuat dengan sederhana mungkin, tetapi konsep yang ingin disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang akan menjadi pusat perhatian peserta didik. Dalam menggunakan ukuran, warna, atau ruang penerapan dapat diberikan unsur penting penekanan tadi. Lalu yang ketiga ada keterpaduan. Maksudnya adalah materi yang sedang kita ajarkan kepada siswa harus ada kaitannya dengan visual yang ingin kita tampilkan. Harus saling terkait dan menyatu sebagai suatu keseluruhan yang dapat membantu pemahaman pesan dan informasi yang dikandungnya. Misalnya, ketika kita menjelaskan sebuah materi tentang sholat, visual yang kita berikan, media visual yang kita berikan ialah sebuah gambaran atau ilustrasi tentang bagaimana tata cara sholat atau gerakan sholat yang baik dan benar. Dan yang terakhir ini adalah rekan saya yang bernama Cantika Nur Maulana Tefu yang ingin menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan yang berada di dalam media visual. Bahwa media visual memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan media visual: A. Umumnya murah harganya. Yang B. Mudah didapat. Yang C. Mudah digunakan. D. Dapat memperjelas suatu masalah. E. Lebih realistis. F. Reportable.
dan dapat dibaca berkali-kali dengan menyimpannya atau mengklipinya. G. Analisa lebih tajam dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam dan dapat membuat orang lebih berpikir spesifik tentang isi tulisan. H. Pembelajaran yang menggunakan media visual akan lebih menarik, efektif, dan efisien. I. Pemroses pembelajaran akan lebih menyenangkan dan tidak menjenuhkan karena disertai dengan kombinasi gambar yang menarik. J. Dapat membantu mengatasi keterbatasan pengamatan, dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang kedua, kekurangan media visual. A. Ukuran gambar seringkali kurang tepat dalam pengajaran kelompok yang besar. B. Memerlukan ketersediaan sumber dan keterampilan, dan kejelian guru dapat memanfaatkan. C. Lambat dan kurang praktis. D. Tidak adanya audio. Media visual hanya berbentuk tulisan tentu tidak dapat didengar sehingga kurang mendetai materi yang disampaikan. Yang E. Visual yang terbatas. Media ini hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili isi berita. F. Bahan visual dipandang sebagai alat bantu semata bagi guru dalam melakukan kegiatan mengajarnya, sehingga keterpaduan antara bahan pelajaran dan alat bantu tersebut diabaikan. Itulah tadi penjelasan tentang materi media visual. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.